Saya akan memulai pidato saya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang semuanya, kami sebagai tim penutup pemerintah dari STBA PIA Medan. Perdebatan kali ini mengangkat mosi, Dewan ini menyesali glorifikasi dari karya spesialis. Sebelumnya kami akan menyanggah apa yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pembuka oposisi. Tadi disampaikan bahwasanya ada orang kuliah karena ekspektasi dari orang tua, karena tempatnya bergengsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, opsi untuk belajar di luar kuliah itu penting. Opsi belajar bisa dari sosial media, sarana di luar sekolah atau sarana di luar sekolah. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi spesialis, kecuali untuk dokter dan psikiater. Dewan juri yang terhormat, kami tidak sependapat dengan argumentasi tersebut. Karena di status quo sekarang ini, misalkan saja guru-guru yang mengajar di sekolah atau pendidikan formal, misalkan guru matematika, tidak dapat menjadi guru jika menggunakan sarjana sains. Meskipun sewaktu di bangku perkuliahan, guru tersebut mengambil jurusan ilmu matematika, yang mana menjadi spesialisasi dari guru itu sendiri. Begitu pula dengan guru yang telah lama mengajar, atau yang telah berpengalaman. Mereka diharuskan untuk berkuliah lagi dengan mengambil jurusan pendidikan. Karena di dalam jurusan pendidikan tersebut dipelajari tentang psikologi pendidikan. Dewan juri yang terhormat, guru-guru tersebut bukannya disuruh untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi psikologi pendidikan. Tetapi mereka diharuskan untuk berkuliah kembali dengan mengambil jurusan pendidikan. Hal ini berarti bukannya setelah belajar terus mendapatkan sertifikat sudah bisa menjadi spesialis, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pembuka oposisi. Dan juga Dewan Juri yang terhormat, dalam perkuliahan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bukan hanya fokus mempelajari spesialisasi itu saja, tetapi juga mempelajari hal-hal lain yang berhubungan dengan spesialisasi tersebut. Misalkan tentang kode etik, cara berkomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak segampang itu untuk menjadi spesialis, seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim pembuka oposisi. Sebelum saya masuk ke dalam argumentasi saya ingin menegaskan kembali mosi perdebatan hari ini, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Kami mempunyai 2 poin argumentasi. Yang pertama adalah karir spesialis menjadi lebih mahal dan akan menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk menjadi spesialis dan menjadi tidak efektif seperti yang ada di status quo sekarang ini. Yang kedua adalah kami akan masuk ke dunia skenario terbalik dari oposisi, yaitu dunia di mana glorifikasi dari karir spesialis tersebut terjadi di mana-mana. Selanjutnya, masuk ke dalam poin argumentasi saya yang pertama, bahwasanya karir spesialis menjadi lebih mahal dan akan menghabiskan lebih banyak sumber daya, seperti uang, waktu, dan lain sebagainya untuk menjadi spesialis, dan menjadi tidak efektif seperti yang ada di status quo. Hal tersebut bahkan lebih parah lagi di negara berkembang. Dewan juri yang terhormat, di status quo sekarang ini, banyak perusahaan di negara berkembang yang mencari pekerja di mana-mana, yang upahnya lebih murah, karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dan lowongan atau posisi untuk karir spesialis ini belum ada. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya glorifikasi karir spesialis, orang-orang mudah akan masuk atau mengejar spesialisasi. Hal tersebut justru tidak bagus. Karena kalau glorifikasi ini benar terjadi, akibatnya adalah semua akan terfokus untuk menjadi spesialis. Dewan juri yang terhormat, bagi orang-orang yang kurang mampu, hal ini justru lebih parah lagi. Mereka akan susah naik tahta dalam tanda kutip. Di status quo saja, ada yang kebanyakan lowongan pekerjaan mengharuskan lulusan tingkat pendidikan strata 1. Apalagi kalau adanya glorifikasi karir spesialis. Itu akan membuat orang-orang yang tidak spesialis menjadi kurang kompeten dibanding yang spesialis. Misalkan dokter yang telah berkarir selama 30 tahun atau lebih akan terlihat kolot karena adanya glorifikasi karir spesialis seperti ini. Dan pekerjaannya pada akhirnya akan terganggu karena kompetensinya akan tertutupi oleh lulusan spesialis yang baru itu. Dewan juri yang terhormat, hal ini nantinya akan berujung pada membutuhkan dana yang lebih besar lagi, waktu dan usaha yang lebih besar lagi, dan terutama orang yang dari golongan kurang mampu tersebut tidak akan mampu menjangkau dunia seperti ini. Dewan juri yang terhormat, karena kuota dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mencapai spesialisasi karir itu sedikit, apalagi dengan adanya glorifikasi yang terjadi sehingga semuanya memperebutkan kuota tersebut. Pada akhirnya hal ini akan mengarah pada penyuapan atau jalan belakang. Dewan juri yang terhormat, kuota-kuota yang sedikit itu pada akhirnya akan diberikan atau jatuh kepada mereka-mereka yang kaya atau yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai privilege tersendiri dalam tanda kutip. Jadi pada akhirnya mereka akan menutup kemungkinan bagi yang miskin untuk dapat menggapai spesialisasi itu. Dan akan ada kemungkinan untuk mengabaikan talenta-talenta yang baik. Namun dengan kondisi ekonomi yang lebih buruk atau tidak mempunyai privilege seperti itu. Yang juri yang terhormat, jikalau glorifikasi itu benar terjadi dan mayoritas menjadi spesialis, pada akhirnya karir spesialisasi tersebut akan menjadi banyak dan akibatnya menjadi tidak begitu terspesialisasi lagi dalam tanda kutip, sehingga upah kerja yang akan diterima menjadi lebih sedikit.
Hasil dari investasi dari yang punya karir spesialis tersebut menjadi tidak sepadan atau tidak setara dengan sumber daya seperti uang, waktu, usaha, dan lain sebagainya yang telah dihabiskan. Dan orang yang kaya atau mempunyai privilege itu menjadi tidak se-eksklusif itu lagi. Selanjutnya, kami akan masuk ke dunia skenario terbalik dari oposisi, yaitu dunia di mana glorifikasi dari karir spesialis terjadi di mana-mana. Dewan juri yang terhormat, dalam dunia di mana glorifikasi itu terjadi, uang akan mengalir ke atas atau ke yang mempunyai karir spesialis yang terglorifikasi tersebut. Alasannya adalah karena glorifikasi karir spesialis yang menjadi tren sekarang ini akan meningkatkan kompetensi spesialis dan menurunkan kompetensi yang general. Nah, di saat adanya glorifikasi ini, uang pasti akan lari ke yang spesialis. Permasalahan terbesarnya adalah yang miskin ini akan dikesampingkan dari masyarakat karena yang miskin tidak mampu masuk ke dalam ruang lingkup area spesialis. Sedangkan di status quo sekarang ini, yang diinginkan oleh pemerintah adalah uang tersebut secara natural atau alami mengalir di semua lapisan masyarakat atau semua lapisan ekonomi, jangan hanya ke yang mempunyai karir spesialis yang terglorifikasi tersebut saja. Kami tim penutup pemerintah bangga mengikuti perdebatan ini. Terima kasih. Selamat siang bagi para dewan juri. Saya akan mulai pidato saya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang bagi para dewan juri dan pendebat sekalian. Saya Susanti dari STB Apia berperan sebagai pembicara kedua tim penutup oposisi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa sanggahan bagi beberapa pernyataan dari tim oposisi. Yang pertama, pihak oposisi menyatakan kekhawatirannya atas informasi-informasi yang didapatkan dari internet membuat masyarakat serta-merta menamakan dirinya sebagai spesialis. Pernyataan itu salah dan kami menolak premis itu. Dikarenakan pada status quo, sekarang sistem di perusahaan itu sudah maju. Dan mereka itu pintar dalam menyeleksi orang yang memiliki spesialis atau tidak. Sehingga orang-orang yang menamakan dirinya sebagai spesialis akan tersaring sehingga mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan itu karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang rinci tentang spesialisasi tersebut. Kedua, tim oposisi juga mengatakan bahwa semua orang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi spesialis. Namun kami percaya bahwa kesempatan itu bukan untuk semua orang. Karena tidakkah tim oposisi berpikir bahwa bagaimana dengan mereka yang sama sekali tidak memiliki akses baik internet maupun pendidikan untuk menjadi spesialis? Ini malah akan menjadi masalah baru, karena bagi mereka yang tidak memiliki akses, tentunya akan kalah dengan mereka yang memiliki akses. Contohnya, mengapa orang kaya memiliki kesempatan lebih besar dibandingkan orang miskin? Karena orang kaya dapat berinteraksi dengan orang-orang luar. Dan yang paling penting, mereka memiliki uang dan waktu yang mereka bisa gunakan untuk menjadi spesialis. Dibandingkan yang miskin, di mana si miskin juga harus memikirkan caranya untuk bertahan hidup. Namun, katakanlah si miskin mau mendapatkan beasiswa. Namun tidak semua sponsor akan memberikan beasiswa itu secara cuma-cuma. Dan bisa saja si sponsor akan meminta penerima sponsor itu untuk bekerja dengan mereka maupun meminta kembali uang beasiswa itu. Sehingga itu menjadi suatu hal negatif yang akan diterima oleh si miskin karena perlu kita ketahui bahwa si miskin selain harus membagi waktunya dalam pendidikan, dia juga harus membagi waktunya untuk bertahan hidup. Ketiga, semua orang mungkin diminta untuk beradaptasi seperti yang dikatakan oleh tim oposisi. Namun, berapa banyak orang yang bisa beradaptasi dengan permintaan perusahaan maupun permintaan lingkungan itu? Ditambah apabila orang tersebut telah terbiasa dengan pekerjaan mereka di mana mereka telah merintisnya selama bertahun-tahun. Sehingga mereka tidak dapat berkompetisi di dunia pekerjaan yang semakin sengit. Apalagi lapangan pekerjaan di negara Indonesia sendiri masih sangat sedikit baik bagi para generalis maupun spesialis. Keempat, kami tidak menyalahkan orang yang menjadi spesialis, namun kami menyalahkan glorifikasi yang terjadi. Dikarenakan tekanan-tekanan yang diberikan kepada anak-anak muda yang merupakan masa depan bangsa dan masyarakat yang sama sekali tidak diperlukan. Mereka mengatakan bahwasannya status quo memerlukan pekerjaan spesialis yang diperlukan sekarang. Namun mereka tidak memberikan contoh pekerjaan dan kami merasa permintaan status quo untuk pekerjaan sudah cukup. Kami percaya orang yang menjadi spesialis akan tetap muncul tanpa tekanan karena manusia tentunya memiliki hobi dan kesenangan yang dimana mereka dapat mesalurkannya lewat spesialisasi. Kelima, mereka mengatakan bahwa spesialis bisa didapatkan dari magang dan tidak perlu kuliah lagi.
Dua alasan mengapa kami merasa hal itu tidak akan terjadi. Satu, magang terjadi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dan itu tidak akan seefektif jika dibandingkan dengan apa yang dipelajari di sekolah tinggi ataupun universitas. Pelajaran serta pengetahuan yang diberikan universitas atau sekolah tinggi lebih kompleks dan lebih menyeluruh dibandingkan pada saat magang. Walaupun magang itu berkepanjangan, kami percaya itu memerlukan 10-20 tahun untuk menjadi spesialis, dikarenakan untuk menemui segala macam situasi yang diperlukan untuk menjadi spesialis dan bekerja selama itu sebagai individu tanpa dibayar tidaklah mungkin, karena pastinya semua orang tidak mau bekerja tanpa dibayar. Kedua, pelajaran diberikan oleh orang yang magang hanya sedikit. Nah, sayangnya pada kenyataannya orang yang magang jarang dapat mendapatkan pengetahuan dari seniornya, karena biasanya anak magang diperlakukan seperti pesuruh dengan alibi membantu. Walaupun dia dapat mendapatkan pengetahuan, kami percaya pengetahuan itu tidak dapat menjadi spesialis karena tidak terperinci. Apa yang telah dikatakan oleh pembicara dari tim saya, yaitu adalah kami telah memberikan kasus dunia di mana terjadinya glorifikasi akan buruk. Kami telah menganalisis faktor penting di dalamnya seperti pekerjaan sekarang yang dimiliki oleh orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas ataupun mereka yang baru saja menempuh atau memulai karir mereka. Dan juga karakteristik dari antara orang miskin dan karir spesialis yang sangat berat bagi mereka. Sehingga kami dapat memberikan konklusi bahwa karir spesialis tidaklah buruk, namun glorifikasi dari spesialis ini tidak baik dan tidak dibutuhkan di status quo. Sekian dari saya sebagai pembicara penutup tim pemerintah. Sekian.